Halo teman-teman, di sini aku akan jelasin mengenai keanekaragaman hayati untuk memperjelas poster yang sudah kalian lihat sebelumnya. Yang pertama ada konsep dasar genetika versus spesies. Apa sih genetika itu? Yaitu variasi yang terjadi dalam satu jenis atau spesies yang sama. Muncul akibat perbedaan susunan gen yang menentukan sifat penampakan suatu individunya. Sedangkan tingkat jenis atau spesies yaitu variasi yang ditemukan di antara kelompok spesies yang berbeda namun masih dalam satu famili atau genus yang sama, seperti keluarga jeruk-jerukan di foto sebelah kanan. Selanjutnya ada keanekaragaman tingkat gen, yaitu tingkat yang paling rendah. Contoh paling nyatanya adalah bunga mawar. Meskipun mereka satu spesies, yaitu Rosa hybrida, mawar memiliki beragam warna, yaitu merah, putih, kuning, dan pink. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam spesies yang sama terdapat variasi instruksi genetik yang unik pada setiap individunya. Yang kedua, ke satu tingkatan yang lebih tinggi lagi yaitu keanekaragaman tingkat jenis. Terjadi pada komunitas berbagai spesies dalam genus atau famili yang sama. Contohnya dalam genus citrus atau jeruk-jerukan yang ada pada poster. Meskipun satu genus, jeruk manis, nipis, lemon memiliki morfologi daun, buah, dan aroma yang sangat berbeda satu sama lainnya. Selanjutnya ada keanekaragaman tingkat tertinggi yaitu ekosistem, variasi yang muncul akibat interaksi antara makhluk hidup, biotik dengan lingkungannya, abiotik seperti iklim, tanah, dan air. Ada ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem padang rumput. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri yang merupakan ekosistem terumbu karang, di mana ikan-ikan kecil berinteraksi dengan terumbu karang sebagai tempat mencari makan dan tempat tinggalnya. Fun fact-nya lagi, Indonesia ini merupakan mega biodiversitas dunia dengan 10% spesies tumbuhan dunia, 12% spesies mamalia dunia, dan 17.000 pulau dengan ekosistem unik. Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan hayati tertinggi di dunia, maka dari itu kita sebagai anak muda harus menjaganya. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai keanekaragaman tingkat jenis seperti yang sudah kalian lihat di poster. Dalam materi keanekaragaman hayati fase E, kita mempelajari variasi yang terjadi antar spesies dalam satu famili, yaitu sitrus. Identifikasi yaitu mengenali ciri khas morfologinya, seperti pada di poster. Klasifikasi mengelompokkan berdasarkan kemiripannya, dan adaptasi yaitu memahami fungsi bentuk organ terhadap lingkungan tempat hidupnya. Halo teman-teman, hari ini kita akan masuk ke laboratorium alam untuk mempelajari keanekaragaman hayati tingkat jenis. Kita akan membedah famili Rutaceae atau jeruk-jerukan dengan membandingkan detail setiap organ morfologinya secara berurutan, mulai dari jeruk manis hingga jeruk nipis. 1. Perawakan dan struktur batang atau habitus. Fondasi fisik setiap pohon menunjukkan tingkat kekokohan yang berbeda. Jeruk manis memiliki batang berkayu yang cukup kuat untuk menopang rimbunnya buah. Lalu, jeruk bali atau pamelo menjadi spesies dengan perawakan dan batang yang paling kokoh di antara lainnya. Lalu, jeruk lemon. Pola pertumbuhannya cukup agresif, terutama pada bagian cabang-cabangnya. Dan jeruk purut memiliki karakteristik percabangan yang spesifik pada bagian ranting-rantingnya. Dan terakhir ada jeruk nipis. Perawakannya cenderung rimbun dibandingkan kerabatnya yang lain. 2. Ada karakteristik duri atau spina. Spina merupakan sistem pertahanan alami. Ini bervariasi dalam hal kerapatan dan ukuran.
1. Ada jeruk manis, memiliki pertahanan minimal dengan duri yang relatif sedikit dan pendek. Lalu jeruk Bali atau pamelo, durinya jarang ditemukan. Namun pada pohon muda, duri bisa tumbuh dengan ukuran yang besar. Lalu ada jeruk lemon, sangat agresif dengan banyak duri panjang yang tajam di sepanjang cabangnya. Ada jeruk purut, rantingnya dipenuhi duri yang pendek yang sangat kaku dan tajam. Dan terakhir ada jeruk nipis, memiliki duri-duri pendek yang tumbuh secara spesifik di ketiak daun. Lalu 3, ada morfologi daun dan sayap tangkai atau petiolus. Struktur sayap pada tangkai daun adalah kunci utama identifikasi taksonomi. 1. Ada jeruk manis. Sayap tangkai daunnya berukuran sangat kecil atau sempit. 2. Jeruk Bali atau pamelo, memiliki sayap tangkai sangat lebar yang membentuk bangun seperti jantung atau hati yang besar. 3. Ada jeruk lemon. Daunnya hampir tidak memiliki sayap pada tangkai dengan tepi daun yang cenderung bergerigi halus. 4. Ada jeruk purut. Sangat ikonik dengan daun ganda, di mana sayap tangkainya hampir sama lebar dengan helai daun utamanya. Kelima, ada jeruk nipis. Ukuran daunnya paling kecil dengan sayap tangkai yang sangat sempit, hingga hampir tidak terlihat. Keempat, karakteristik buah atau fruktus. Buah menunjukkan variasi adaptasi pada bentuk, kulit, dan struktur daging. 1. Jeruk manis, berbentuk bulat, kulit halus berwarna kuning oranye cerah, dan cukup sulit dikupas dengan tangan. 2. Jeruk Bali atau pamelo, ukurannya paling besar atau raksasa dengan lapisan albedo atau kulit putih yang sangat tebal dan bulir daging yang besar. Ketiga, ada jeruk lemon, berbentuk oval atau lonjong dengan ujung meruncing atau papila dan memiliki aroma kulit yang sangat kuat. Keempat, ada jeruk purut. Kulitnya sangat khas karena berkerut atau benjol-benjol, sangat aromatik, namun tidak untuk langsung dimakan. Kelima, ada jeruk nipis, berukuran kecil dan bulat, kulitnya tipis, serta daging buahnya sangat berair dan asam. Kelima, karakteristik biji atau semen. Detail biji melengkapi profil identifikasi setiap spesies. 1. Jeruk manis, berbentuk oval, berwarna putih krem dengan jumlah yang sedang. 2. Jeruk Bali atau pamelo, memiliki ukuran biji paling besar di antara lainnya, namun jumlahnya relatif sedikit dalam satu buah. 3. Jeruk lemon, bijinya kecil, berbentuk seperti tetesan air atau teardrop dengan ujung yang runcing. Keempat, jeruk purut, bijinya berukuran kecil, berjumlah banyak, dan permukaannya terasa lebih kasar. Kelima, jeruk nipis, bijinya berbentuk oval, tumpul, dan biasanya berjumlah cukup banyak dalam satu buah. Melalui perbandingan yang sistematis ini, kita dapat melihat bahwa meskipun berada dalam satu famili yaitu Rutaceae, setiap karakter morfologi menunjukkan spesialisasi yang unik untuk setiap jenisnya.